Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 71. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-71. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Drifting Into You dari Yuzo Koshiro dari request oleh Bazelar. Ada Nowhere dari Bak Byung-hun di request oleh Honeycomb. Lalu ada lagu ketiga Yuri dengan Battle Geese di request oleh Diechan. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Chaotic Hat. Seperti biasa, sebelum masuk ke segmen kedua, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa 99 channel point via teks di chat room atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Hat. Kemudian kalau misalnya mau request lagu mungkin masih bisa menggunakan channel poinnya juga 189 channel point saja via channel point. Asalkan lagunya dari Spotify. So yeah, if you guys as audiences or viewer wanted to actively participate, you can use your channel point to ask any question via text. You can actually use your channel point, 99 channel points only. Or if you guys wanted to ask any question directly via audio, you can also use your channel points, 369 channel points only. Or if you guys wanted to request any song, then feel free to use your channel points to 189 channel points only. That's all practically. Let's enter second segment, stories behind streaming scene of Guestar. Nah, kita lanjut. Apakah Hat punya kebiasaan kah yang biasa dikerjakan sebelum streaming atau pas lagi streaming? Do you have any habit that you do while streaming or before the stream? Habit ya. Sebenarnya kalau apa? Aku nggak punya kayak ritual atau apa sih. I don't have any habits like what I do before stream. Sebelum stream itu nggak ngapa-ngapain. Ya kalau aku emang kepikiran mau nge-stream, ya udah nge-stream gitu. Istilahnya kayak kalau mau nyari uang, ya udah berangkat gitu. Begitu ya. Tidak ada ritual atau apa ya. Ini tadi, tapi jangan tersinggung ya. Tapi tadi kan kamu ngerokok itu ya. Itu seandainya lagi nge-stream ditahan kah? Enggak. Aku Lanjut tunjukin. aja. Lanjut aja. Makanya streamnya 18+ kan? Oh, that's one of the reason. Yes, that's one of the reason. And I also put like content warnings. Like you know that Twitch like you can put labels on your content saying that maybe like there's violence on it, or maybe like drugs use, or maybe like smoking tobacco and then excessive swearing and all that stuff. I use that to inform people that this is my stream. Oh ya. Tobacco. Yeah. Huh? And you can use those labels, and with that you can Oh, excessive tobacco glorification or promotion. This is excessive. Yeah. By smoking in front of camera, that's mean I'm doing excessively. Whether I just like put like 1 cigarette or 2 cigarettes, that means like excessive use. Like I show it to people that I'm smoking on stream. So you can put that, and that makes like Twitch algorithms like be selective about it, and then so that people who actually maybe if they watch some streamers that has that tag as well, and then I will get recommended to them, and then if they don't watch people that has those labels, they will not get me. So it's kind of like a safety feature, and I'm kind of like that's like a welcoming change on Twitch. Like I think it's like it's just like recently, like a year ago, when those labels those labels were introduced. Like
to make Twitch like safe place for people. Like they put those labels so that people can like expect something that the streamers will do with those labels. I mean, people like eventually ignores it, but it will filter the content. If they don't watch those people who has the certain labels, they will not get them as recommendation. Basically, you wanted to say additional filter from Twitch. That's all practically, right? Yeah. Okay. Let's continue. There are some comment belajar swearing dari streamnya Bang Icat. Betul sekali. Ini selain dari kebiasaan yang aku tanya barusan dan kebiasaan lain yang tidak ada, sepertinya apakah emang tidak ada kebiasaan lain kah? Ya, kebiasaanku ya kalau di stream itu kan ngerokok, terus excessive swearing pasti. Excessive swearing atau enggak kayak apa? Kayak body language yang mungkin tidak senonoh ya, karena emang ya I am that chaotic person. And I believe people who see my stream, people who's my community knows that I'm like very unhinged and very, very expletive, like very, very X-rated when it comes to like my persona. Like yeah. Oke. Kita balik, ada pertanyaan dari viewer. Saimushi Ismi bertanya, kalau rokok nggak ditahan sambil stream, kalau boker apakah juga sambil stream? Oh boleh, kalau boker sambil stream juga boleh. Enggak. Kalau boker mah saya ke kamar mandi. Pasti saya minta izin. BRB ya guys. Mau ke toilet dulu. Ya enggak lah, masa boker di stream. Itu bagaimana? Oke. Sudah dijawab, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku selanjutnya, do you have any tips and tricks in streaming on Twitch? You don't stream on any other platform, right? Yep, I don't stream on any other platforms. I only stream on Twitch. Tips and trick ya. Kalau tips and trick, pertama kali ya kalau mau mulai nge-stream, itu tadi yang aku bilang dari awal. Cari komunitas, cari teman, cari orang. Jadi hangout dulu di stream orang. Nah, ketika kalian udah kenalan, udah mulai deket dan segalanya, baru kayak istilahnya kayak aduh aku mau mulai nge-stream gitu, pasti itu orang-orang sekitar kalian akan kayak suportif. Oh iya boleh tuh menarik tuh gitu, dan mereka pasti mendukung kalian gitu loh. Karena pengalamanku ya, kan awal stream balik itu kan 1,5 tahun yang lalu kan, bulan Juni itu kan. Karena kalau di Twitch itu kan ada ada path to affiliate namanya kan, buat jadi affiliate di Twitch kan, harus ada angka yang harus dikejar kan. Betul. Nah aku itu affiliate journey 2 minggu kelar. Oh cepat ya. 2 minggu kelar. Karena aku udah punya fondasinya. Karena aku udah main di komunitas orang, udah kenalan sama orang. Dan ketika aku berpikiran, oh ya aku kayak balik ke stream gitu, aduh aku udah siap balik ke stream gitu. Dan ya mereka ya, oh ya aku support gitu, kita support gitu. Ya begitu mereka supportnya ya ninggalin lurk gitu, biar angkanya naik gitu. Dan ya 2 minggu kelar, 2 minggu dapat affiliate. Oke. Pencapaian. Begitu. Ada yang lebih cepat, ada yang seminggu dapat. Ada orang di luar sana ada yang seminggu dapat, dan itu karena ya mereka sudah punya fondasi dari awal. Mereka sudah merupakan suatu bagian dari Twitch gitu loh. Mungkin komunitas siapa, dan dia udah punya banyak koneksi gitu. Dan akhirnya itu memudahkan mereka dalam berkiprah di Twitch atau di YouTube atau di mana gitu. Dan itu memudahkan mereka gitu. Jadi membangun berkoneksi dengan orang itu sangat penting. Making connection is very important in streaming world. Like I think that's the first thing that you want to do before you start like thinking about your identity, your stream identity, and all that stuff, all that ideals like that. Like yeah, that will come later.
when you establish your ground, like, yeah, oh, I got affiliate, that's when you start thinking, oh, what do I want to be? Who do I want to be? Which path do I want to take? Like, what games do I want to play? Like, what do I want to do on my stream? That comes later after you establish yourself first, like outside streaming. So yeah, kind of like that. Kayak gitu, ya. Oke. Ini selain dari tips dan trik yang barusan, apakah ada yang lain selain bangun komunitas? Selain itu, mungkin ini pas di tengah ya. Kalau misalkan kalian udah stream agak lama, itu yang paling penting gitu jadi diri sendiri sih. Jangan apa? Gimana ya? Tadi kan aku bilangnya apa sih? Bilangnya kalau aku nge-stream tuh aku kayak punya persona lain gitu kan, yang kotor atau gimana gitu. Tapi sebenarnya itu masih dari dalam diriku karena emang di otakku, isi otakku ini emang udah rusak gitu. Dan itu aku keluarin semua di stream itu. Aku menjadi persona yang sangat aneh atau sangat chaotic atau gimana gitu. Dan itu ya tetap itu diriku sendiri gitu. Aku tidak merasa ketika aku nge-stream itu aku orang lain tuh enggak. Itu bener-bener alamnya itu diriku sendiri. That's me. That's who I am. Like yeah, I never dissociate myself when I'm like streaming. Like, oh yeah, I'm gonna make persona and then I aim to please people or anything. That's not my goal. The goal is to be myself. If people like it, they can go with me. If they don't like it, you can leave me. But yeah, I can assure you that that's 100% myself. And not like just sugarcoat or maybe like a persona that I fake or something. I'm not faking everything. Ini mungkin kayaknya lebih ke itu ya, hard in public dan hard in private. Karena kalau misalnya di publik mesti jaga image dan segala macam kan, begitu kayaknya lebih tepatnya. Sebenarnya jaga image itu kan ada ininya. Sebenarnya jaga image-nya tuh maksudku kayak jaga image. Kalau misalnya kamu di luar kan kamu mesti bertindak dengan suasana dan kondisi ya. Oh ya, betul. Ya kan? Kalau misalnya di stream kan basically bisa bebas mau ngapain aja kan ya. Betul. Oke. Karena kita yang punya rumah kan basically. Iya, kita yang punya rumah ya, betul. Oke. Dan ya jangan merasa Jangan merasa gimana ya? Jangan merasa kalian berbuat sesuatu yang salah kalau misalkan orang datang ke rumah kalian. Misalkan kan stream itu kalau kalian nge-stream kan stream kalian tuh rumah kalian kan, istilahnya. Nah, jangan kalian merasa kayak kalian merasa nggak enakan atau gimana. Ya kalau mereka nggak suka ya udah gitu loh. Nggak usah dipikirin, mereka nggak suka ya udah ditinggalin aja. Even kalau mereka misalkan mengatakan sesuatu yang negatif atau gimana gitu, ya ini agak klise sih sebenarnya sih. Ya tapi jangan dimasukin ke hati gitu loh. Karena ya itu cuma ya kalau menurut aku sih aku nggak peduli gitu orang mau ngomong apa. Karena aku tahu kalau itu bukan aku yang sebenarnya gitu. That's not me. They don't know anything. Mereka yang nggak tahu apa-apa. Mereka kan cuma ngejudge doang. Ya silahkan. Tapi aku nggak akan melihat itu lebih dalam gitu. Mereka judgmental seperti itu, aku tidak akan meninjau lebih dalam karena dengan kalian meninjau lebih dalam itu, disitulah pertama kali kalian bakal kayak overthinking atau gimana gitu. Apakah yang aku lakukan benar atau gimana? Disitulah awalnya. Karena kalian terlalu memikirkan komentar orang lain. Kalian terlalu memikirkan komentar orang lain. You think about other people say, and that's like will let you down more than it lets you up. Oke, jadi malah kekurung sendiri di rumah sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari viewer ini, Rocu Pacu menanyakan, tapi BAB-nya sambil ngerokok nggak? Oh nggak, kalau BAB tidak sambil merokok. Tidak? Iya. No. Why? Nggak pernah. Jadi karena BAB aja.
Bukannya orang-orang biasanya yang perokok itu kalau misalnya di WC juga sekaligus ngerokok ya? Enggak. Aku nggak pernah ngerokok di WC, nggak pernah. Why? Orang-orang di sekitarku yang ngerokok tuh biasanya kalau ke WC dan BAB begitu pasti bau rokok nanti habis keluar. Ikan tapi abis keluar, maksudnya puntung rokok gitu? Enggak, kalau aku enggak. Misalnya kan aku masuk ke dalam WC ya, yang sebelumnya ada yang BAB dan habis BAB itu mereka ngerokok di dalam. Pas aku masuk ke dalam itu kan bau rokok ya kenapa? Iya. Kamu nggak gitu tapi kan? Enggak, aku nggak gitu. Why? Ya nggak tahu, emang aku nggak biasa. Aku tidak menanam komentar sebagai kebiasaan. Ya aku ngerokok ya Di luar? Iya, di luar tempat publik. But never in like bathrooms or anything. I'm not doing that. And I don't know, bukan karena diajarin atau gimana ya. Emang nggak tahu, kebiasaan aja. Nggak ngerokok di dalam ini. It's like my habit or not. Yeah, smoking on restroom or anything. It's not. Yeah, I don't do that. But I don't know why. I just don't do it. Oke. Agak langka. Soalnya kan di film-film pun ada yang begini ya. Kalau misalnya mereka tuh kayak abis ngerokok kan ada asap ya dari WC di luar umum ya. Yeah. Oke, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Echichu. Gimana cara kakak membedakan orang being judgmental atau itu pure feedback? Which feedback is actually good for your growth kan? That is an amazing question. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat baik. Gimana ya? Agak susah sih sebenarnya karena ketika orang membuat komentar itu kan kembali ke kita kan. Kita mau menerimanya sebagai gimana gitu. Dan awalnya kalau menurutku ya. Ini kalau misalnya menurut kamu susah barusan jawabnya itu gara-gara tipis kah beda antara yang kayaknya ini orang judgmental dan itu feedback? Tipis, sangat tipis bedanya. Susah kan dibedakan? Iya, susah dibedakan. Dan makanya makanya itu berbeda tiap orang. Ketika orang ngomong sesuatu itu apa sih? Hanya kita yang bisa menilai kalau itu adalah sebuah feedback atau sebuah olokan gitu, atau sebuah insult atau gimana. Itu cuma kita yang bisa ngebedain. Karena kan gini. Misalkan kita dinasehatin sama orang tua kita gitu. Kadang-kadang kita pernah lah di hidup kita kayak marah gitu dinasehatin. Berarti kan itu kita mengambil perkataan orang tua kita bukan sebagai ini kan, bukan sebagai feedback kan, tapi kayak sebagai judgment gitu. Oh, dari mereka ke kita ya? Iya, kalau misalkan orang tua kita misalkan kayak nyerocos atau apa gitu, kayak nasehatin kita atau gimana gitu kan. Kalau kitanya marah, itu kan berarti kan kita kayak merasa dihakimi gitu. Kayak merasa dijudge sama orang tua kita gitu. Tapi kalau kita bisa melihat lebih jauh dari komentar itu, disitulah baru kita bisa bilang kalau oh ya ini sebenarnya sebuah feedback gitu. Ini sebenarnya sebuah masukan gitu. Sebenarnya mereka itu peduli sama kita. Bukannya mau kayak apa sih, kayak mau ngejudge atau gimana gitu. Ya, gimana? Ini berarti jawabanmu berarti 1 tergantung kamu yang nerima, 2 tergantung bukan 2 itu berarti jangan langsung ditanggapi tapi dipikir dulu. Iya betul, dipikir dulu. Karena aku punya experience dulu itu kalau aku dulu itu apapun tuh dimasukin ke hati bang, aku selalu dimasukin ke hati gitu, langsung selek gitu, langsung kesel gitu kan. I'm like very annoyed, I'm very angry when someone says something about me, and I don't not think about it. I don't think about everything they say. I just oh yeah, you're hush, stop that. I don't want to be called like that. But yeah, tapi selama selama aku berkembang kayak growing up, aku ngerti kalau perkataan orang itu ya tidak semata-mata buat ngejudge gitu. Pasti ada suatu intisari yang bisa diambil dari perkataan itu. There's something that you can take from what people saying, and that is up to you to see through it.
Oke. Iya, Ini begitu. tanya sesuatu dong. Satu aja sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari aku. Pernah denger ini gak sih perkataan orang kalau misalnya masih sayang dan peduli dia pasti bakal ngomong, tapi kalau udah nggak sayang dan nggak peduli lagi nggak bakal ngomong apa-apa lagi. Have you heard of that kind of Oh sentence? ya, betul. Pernah. Dan itu benar. Kalau orang udah apa? Kalau orang sudah tidak peduli dan sudah tidak apa? Dan tidak menggubris kalian akan ditinggal. Ya betul. Iya, pasti akan ditinggal. Makanya bersyukurlah ketika masih ada orang yang pengen ngomong sama kalian gitu. Apapun isi omongannya, kalian bersyukur. Karena artinya betul. mereka masih ada satu tetes kepedulian terhadap kalian gitu. Iya, itu aku belajar banyak banget. Aku belajar apa sih? Aku belajar itu selama apa sih? Selama ya 5 tahun 6 tahun ke belakang tuh aku belajar banget soal itu. Dulu kan aku orang tertutup banget kan. I'm like very introvert person. Like I won't listen to anybody. And then as I grow up, like I learned that that you need someone to talk. And then you have to hear something from someone to make your minds like open, to help you assess yourself and everything. You need input from someone. You can't live alone. That's all. Like in a nutshell, you can't live alone. You need someone, and you have to hear them, whether you like it or not. You have to hear them. Suka nggak suka, kalian harus bisa coba untuk dengerin kata orang. Nggak mungkin jadi kata dalam tempurung doang kan? Iya, nggak mungkin. Oke. Ada komentar, apati, kata Rojo. Iya, apati itu kayaknya udah di titik di mana kalau misalnya udah nggak peduli lagi, udah biar aja lagi. Nggak perlu digubris lagi. Ada lanjutan komentar dari Echichu. Follow up question, dan kalau ada viewer KKM bilang, Kak, mungkin sebaiknya kurangin swearingnya. Gak semua orang nyaman dengernya. Would you take it as a judgment or a feedback? I take that as I take that as something that I don't want to. Yeah, I don't want to take that because that's like people like telling me what to do. Sebentar. I want to take that as I don't want to take that. Jadi kamu ngambilnya dari apa ini? Enggak, gini loh. Itu kan kalau dia ngomongnya kayak gitu kan kayak ngatur gitu loh. Nah, aku nggak suka kalau kayak gitu. Oh. Iya, tuh bawaannya ngatur. Karena kan aku yang punya rumah. Balik lagi. Oh. Aku yang punya rumah. Oke. Itu ngatur. Kalau nggak suka ya kalian keluar. Udah. Itu berarti yang barusan kalau misalnya ada kata kalimat yang kayak Kak dan sampai dengarnya itu kamu menganggap itu sebagai judgment. Ya mungkin tuh follow-nya as feedback ya. Iya. Itu termasuk dalam feedback ya. Tapi aku nggak akan ambil itu. Kan feedback itu bisa diambil, bisa ditinggalkan kan. Oh. I will leave that because it's my house. Like if you don't like it, just leave it. And that's who I want to be. Like I don't want. As I said it, I don't want to sugarcoat everything. I just want to be myself. So I don't want people like telling me what to do. And those kind of feedbacks, it's kind of like telling me to do something that I don't want to. So I'm gonna leave that feedback. Aku akan ninggalin feedback itu karena itu kayak memaksa aku untuk tidak menjadi aku gitu. Ya aku tinggalin gitu. Aku nggak akan denger gitu. Oke. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan ya, makanya tidak diambil. Betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Belum ada pertanyaan dari viewer, kita lanjut ke pertanyaan dari aku. What is the most memorable moments after streaming all this time on Twitch? Memorable moments? Oh, this is so hard. Like I have I have like many memorable moments. But I think the one that I really cherish is meeting with so many wonderful people when I do my streaming journey, ketemu orang-orang yang keren, yang baik gitu. Yang pokoknya yang positif lah gitu, yang membuat kehidupanku jadi positif gitu.
Dan aku punya banyak teman-teman baik gitu yang sampai sekarang masih temenan 1,5 tahun ini. Dan I think that's like that's like the best moment, best moment of streaming, ketemu orang. Ya aku kan stream juga sebenarnya buat ini nambah koneksi kan. Jadi yang aku bener-bener appreciate itu ya kayak menambah teman, ketemu orang yang sepikiran sama aku gitu. Itu yang lebih aku hargai. Jadi bukan karena apa sih? Ya mungkin ada ya kalau streamer lain mungkin misalkan dia menaklukkan suatu game, misalkan difficulty-nya susah terus on stream gitu. Dan mereka bangga soal itu. Atau misalkan mereka bangga abis stream 24 jam gitu kan, banyak kan orang yang 24 hour stream, 48 hour stream and all sorts, those long streams, and then they proud of it. But for me, no. The proudest thing in my streaming career is like meeting all those people, like meeting all wonderful people when I stream. As in the entirety of my streaming career, and that's and that's the most wonderful moment of my streaming career, meeting those people, ketemu orang-orang yang baik-baik itu, yang keren itu, yang aku sangat berteman baik dengan mereka, dan itu ya hal terbaik yang aku rasain di stream sih, membangun koneksi dengan orang, begitu. Oke, kita balik ke komentar. Ada komentar, siapa tuh 48 hours stream? Maksudnya tadi dia bilang kalau misalnya pencapaian momen yang paling mengesankan bagi beberapa orang mungkin bisa stream panjang begitu. Iya, bisa stream panjang, bisa. Iya, gitu. Kalau dia tadi bertemu dengan banyak orang yang sampai sekarang masih berhubungan dengan baik, katanya begitu. Itu L. Kan maksudnya kamu. Yeah. Ada komentar lagi, setiap streaming kalau Bang Icat banyak momennya, kata Rocu Pacu. Oh, mungkin momen kalau setiap streaming mungkin momennya kalau misalkan kan personaku chaotic kan, jadi banyak momen, misalkan aku misalkan aku ketawa terbahak-bahak atau gimana gitu. Nah orang tuh beberapa alasan kenapa orang stay di stream itu, karena aku punya ketawa yang ini banget, ketawa yang menggelegar banget gitu. Padahal nggak begitu lucu, tapi aku tetap ketawa gitu kan. Dan itu ternyata orang-orang mengapresiasi itu gitu. Dan aku bilang, wow, with just my laugh, like people really like being around me just because I laugh so hard. And iya begitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Sammy Chisme. Bentar ya. Ada komentar, salam kenal chat, first time of hearing ya, menular, kata Rocu Pacu ketawanya. Kita kembali. Betul. Ada pertanyaan dari Sammy Chisme. Kalau nggak wonderful, apakah nggak mau ketemu orang itu? Ya nggak begitu dong. Makanya kan kalau kita ketemu orang itu kenalan dulu atuh. Jangan jangan sekali lihat langsung ninggalin gitu. Ya kenalan dulu gitu. Oke. Kan kalau wonderful atau enggak itu kan ya selama kalian berkenalan itu, experience kalian dengan mereka gimana gitu. Ya kalau nggak wonderful ya udah tinggalin. Tapi pasti ketemuan dulu. Nggak ada di dunia ini, nggak ada orang meninggalkan seseorang kalau dia nggak tahu sesuatu tentang orangnya itu. Nggak akan pernah. Pasti kan mereka udah belajar, misalkan baca buku, misalkan biografi gitu, atau apa gitu, baca buku atau pernah dengar mereka dari mana gitu. Baru kita bisa membuat suatu pemikiran kan, aku suka nggak sama orang ini, aku nggak suka atau gimana gitu. Kita yang nggak akan ninggalin orang ninggalin orang kalau nggak pernah ketemu. Pasti minimal ada ketemunya dulu. Misalkan ngeliat pengemis di jalan gitu, kan kita udah ngeliat, bukannya kita nggak ini. Bukan kita nggak ngapain, kan kita udah ngeliat itu pengemis gitu. Ya udah kita jauhin gitu. Pasti tidak ada seseorang meninggalkan seseorang kalau dia belum ngapa-ngapain sama orang itu. Nggak akan pernah.
pasti udah ada suatu impresi yang dari bangun, baru kita bisa ninggalin mereka gitu. Oke. Iya. Jadi jangan judge dari awal dulu ya. Iya, Kalau misalnya betul. di Iya, awal betul. mungkin kurang cocok, mungkin bisa coba sekali lagi begitu ya. Iya, iya. Oke. Kita lanjut. Ini ada beberapa orang yang ingin berkenalan dengan Anda. Mungkin mau membaca, mau berkenalan terlebih dahulu. Aku Apa bacakan kah? Boleh, iya, aku boleh. juga belum kenalan. Udah ngasih pertanyaan ala pageat. Pageant. Maaf ya kak. Pageant. Salam kenal, saya Eci. Halo, salam kenal Kak Eci. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Eci Chu menanyakan satu pertanyaan pamungkas. Kak, lebih suka martabak manis atau asin? Terus kalau makan martabak manis sukanya topping apa? Pasti kamu sukanya martabak manis ya. Mohon maaf, aku sukanya martabak asin. Hehehe. Why? Nggak, aku suka makanan yang savory sih daripada yang sweet sih. Kenapa? Kenapa pilih yang asin? Nggak tahu, habitual, nggak ngerti. Kan kalau itu kayak menurut aku susah dijelaskan. Kalau habit itu kadang-kadang. Kalau kebiasaan itu susah dijelaskan biasanya. Ini tapi kalau misalnya disuruh pilih yang manis, pilih apa kak toppingnya? Kalau manis, enggak sih, aku nggak pakai topping sih. Aku sukanya kalau martabak manis tuh yang biasa aja, yang isian dalamnya keju coklat gitu. Aku Iya maksudku isian. Aku pikir tadi kamu nggak pakai isian. Nggak, iya kalau martabak manis, iya aku suka isiannya ya coklat keju biasa aja. Nggak kayak martabak kekinian yang ada apa red velvet segala rupa gitu. Aku nggak begitu suka. Oh. Aku sukanya yang biasa aja. Iya begitu. Oke. Kita balik ke komentar. Let's go asin. Loh nggak apa-apa, saling melengkapi, nggak rebutan. Jadi pas nongkrong kalau beli bisa dua-duanya, bisa icip-icip. Iya betul. Aku biasanya juga kalau sama aku Teman. belinya dua-duanya. Sama teman, sama mama, aku beli dua-duanya. Terus kadang-kadang suka nggak habis. Ada Terus komentar lagi. Terus akhirnya ya kita kasih ke, kalau sama mama biasanya kita kasih ke orang-orang sekitar gitu, karena kita nggak makan. Biasanya biar nggak mubazir gitu, kita kasih ke orang aja gitu. Sekitar kita. Oke. Kita balik Iya. komentar. Kok tahu aku suka manis tapi kak, kata si Eci. Martabak keju. Karena kamu bertanya selanjutnya, terus kalau makan martabak manis kamu sukanya topping apa? Aku sudah membaca dari situ, dari pertanyaan itu sendiri. Kalau kamu suka martabak manis, karena ada follow up questionnya. Ini sebenarnya aku tadi berpikir kayaknya sama dengan Rocu. Tadi kamu bilang soalnya martabak nggak pakai topping. Topping itu yang kami maksud sebenarnya yang bagian dalam isiannya itu loh. Jadi tadi pas kamu bilang martabak manis polos, topping itu di luar. Bukan. Aku mikirnya filling soalnya di dalamnya isiannya. Pas kamu bilang tadi martabak manis polos tuh aku pikir nggak dikasih isi apa-apa. Jadi tadi agak terkejut. Iya. Soalnya aku kayaknya cuma ini bahasa doang sih. Cuma miskom di bahasa doang sih. Karena aku mikirnya kalau isian tuh filling bukan topping. Karena kalau topping itu kan sesuatu yang taruh di atas kan. Iya betul sekali. Iya, kalau kayak pizza kan karena nggak ada di dalamnya topping kan ininya, perkataannya. Ada dong feelingnya. Apa feelingnya apaan? Di sosis pizza kan ada di pinggir. itu kan kerasnya doang, pinggirnya doang, bukan feeling tapi. Ya feeling sih, iya sih, technically feeling sih. Ya? Iya. Oke. Terlalu teknis ya teman-teman deh. Kita lanjut, ada komentar yang lain. Martabak durian keju, let's go. Martabak manis polos enak guys. Oh hahaha. Iya itu pertanyaan standarku buat semua orang yang baru ketemuin kak kebetulan. Tapi sekarang ada martabak yang kayak pizza kak. Iya. Kayaknya itu yang kau maksud deh, yang warna-warni kan ya. Ya nggak ditutup dan di atasnya ada macam-macam. Ya mungkin. Bagian. Kita lanjut. Kalau begitu pertanyaan dari aku. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Apakah momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan selama streaming di Twitch? Paling menyedihkan? What is the happiest and saddest moment? Paling menyedihkan kalau nge-handle drama orang gitu. What do you mean drama orang? Iya, di balik Twitch itu sangat banyak kejadian, sangat banyak kayak drama atau apa gitu. Maksudnya banyak orang berantem di balik Twitch itu, banyak orang yang tidak bersahabat dengan
orang lain banyak yang nge-clash. Dan aku kadang-kadang, karena kan aku punya banyak teman kan, dan salah satu temanku ada yang kayak apa, kayak ada yang apa, they reach me out and then they say, oh yeah, I feel like this, I feel like that, and then yeah, it's regarding these people, you stay away from them, everything, and I have to constantly deal with that. Karena normalnya aku tuh orangnya kayak suka bantuin orang kan, jadi aku mendengar, and I'm a listener as well. Jadi aku tuh dengerin mereka gitu, keluh kesah mereka gitu. Makanya itu kadang-kadang yang membuatku kayak kayak ngecelup tangan di suatu drama terus ya udah keikutan gitu. Itu sih yang menyedihkan tuh apa sih? Ya ini dealing with people sih. Tadi sebenarnya Gimana? Tadi sebenarnya si LK komentar di atas. BTW salam kenal chat, first time of hearing ya. Jujur dengan kamu yang kayaknya audiens itu mostly international viewer, up to date juga dengan drama ya? Ya dramanya itu bukan drama yang kayak misalkan drama selebriti atau apa ya, bukan. Jadi kayak misalkan suatu orang di komunitas berantem sama orang lain, itu kadang-kadang aku handle. Itu kadang-kadang yang nge-handle aku. Why? Basically karena apa sih? Karena jembatan. Ya karena kan aku orang suka dengerin kan, I'm a listener, like aku suka mendengarkan. Kalau misalkan ada temanku yang datang ke aku, ya istilahnya kayak curhat, kayak misalkan teman terus curhat gitu, masa diemin, aku dengerin kan. Ya biasanya mereka curhatnya ya soal hubungan sama orang lain, dan kebetulan orang lainnya kadang-kadang aku kenal juga, jadi kayak pusing gitu. Tapi ya itu ya mungkin kalian nggak pernah tahu ya, mungkin kalian nggak begitu tahu ya, tapi sesuatu seperti drama seperti itu normal. Kalau di Twitch nggak tahu ya kalau di Indonesia ya, tapi menurutku di Indonesia banyak gak sih kayak kayak orang berantem sama orang lain kan juga ada kadang-kadang. Kalau misalkan di ranah kayak selebritas atau gimana atau itu kan pasti banyak dong ribut-ributnya. Ya sebenarnya sama ribut-ributnya kayak gitu loh. Ribut-ributnya kayak misalkan masalah beda pendapat atau apa atau gimana, atau kayak ada apa? Ya sama dramanya tuh seperti itu. Oke. Ada komentar tadi, dramanya drama internasional juga kak. Kylie Jenner berantem sama Kendall Jepit. Nggak, itu bercanda doang tuh Bas ya. Iya tapi begitulah. Ketika kita udah punya suatu istilahnya kan kayak pengikut ya namanya ya. Kalau saya kayak kita udah punya pengikut, kita punya komunitas atau apa, jadi kita kan berinteraksi sama orang yang dalam komunitas kita kan. Iya kadang-kadang ada beberapa yang bakal ini kayak reach out ke aku, mungkin gimana gitu, reach out ke aku ada apa gitu, ya aku dengerin dong, kan itu mereka kan anggota komunitasku gitu, jadi aku dengerin gitu. Dan ya kadang-kadang ketika aku dengerin, kadang-kadang ya normally sih aku nggak mau ya nyentuh drama ya, I won't touch like any drama, like I want to like stay away from dramas as much as I can, but sometimes I have to dip into it. Ya kadang-kadang ya aku terdorong juga ke dalam situ. Oke. Tidak bisa menghindar gitu. Oke. Ada komentar? Apa ada drama karena martabak manis versus Trabulon nggak kak? Nggak ada. Dramanya itu kalau aku jelasin itu kebanyakan yang nggak kebanyakan tuh dramanya ini masalah kacangan gitu, kayak masalah hal-hal sepele kayak satu misalkan kayak ada orang nggak suka main sama orang ini karena mungkin dia kasar atau gimana, kan kita main Fall Guys kan. Nah main Fall Guys itu ada orang yang kita sebut griever ya kan, di game lain tuh ada yang namanya istilahnya griever kan. Griever atau cheater, atau griever tuh kayak orang yang kayak orang yang gimana ya, kayak nyusahin orang kali ya, griever itu ya. Grieving itu kayak nyusahin orang atau gimana, atau berlaku yang tidak
Ngerusuh. Ngerusuh, gangguin segala rupa gitu. Nah, ya kadang-kadang ada yang laporan ke saya. Ada yang laporan, nih orang nggak asik gitu, jauhin aja gitu. Kemudian kalau tergiring. apa? Kemudian tergiring. Kadang-kadang ada yang, kalau masalah yang itu enggak ya, tapi yang tergiring itu biasanya, yang membuatku tergiring itu biasanya masalah yang lebih mendalam sih. Kayak misalkan, ini jangan kaget ya, gue tuh ngurus kayak masalah percintaan lah, mental health gitu-gitu. Itu kadang-kadang itu yang lebih sering ngegiring aku masuk ke dramanya mereka gitu. Soal percintaan, soal mental health, atau soal berantem yang sosial gitu. Kalau misalkan apa sih? Ya kayak misalkan orang gak suka karena misalkan dia ngatain orang atau gimana gitu. Nah itu aku yang suka ya tergiring ke dalam drama itu. Kalau masalah di dalam game mah enggak sih biasanya. Iya. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer Rocu Pacu menanyakan apakah pernah ada drama gara-gara di Grab di Fall Guys? Kayaknya pernah deh. Ada pasti ada 1-2 orang yang akhirnya vokal gitu kan. Vokal sama apa? Karena dia bener-bener udah nggak tahan gitu. Di grab sama orang ini terus gitu. Ini orang grab gitu, nge-grab terus di Fall Guys gitu. Bukan nge-grab ini ya, bukan nge-grab nyetir ya, bukan. Jadi grab itu suatu mekanik di Fall Guys ya, sesuai namanya grab megang gitu. Iya, dibawa jatuh kan ya? Dipegang terus dibikin jatuh segala rupa. Ya kadang ada yang sampai kuar-kuar gitu. Ini orang nggak asik gitu. Ada yang kayak gitu. Nih kadang-kadang ya kadang-kadang hal sepele kayak gitu dibesarin gitu. Akhirnya ya banyak orang kayak memberi opini soal itu gitu. Jadi banyak orang yang tergiring masuk gitu ke dalam drama itu. Nggak ada habisnya kalau ngomong Twitch itu. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer El Kazail menanyakan, do you have interest to collab with more Indonesian streamer or content creator? Like I'm open to like every collaborations. Like yeah, I'm open to every collaborations as long as like yeah, we have like things in common. Like I play Fall Guys, Fortnite, and Stardew Valley. So yeah, as long as we have much in common, like I can like make it work. Like we can we can collab as long as I can make it work. Because mungkin kalau misalkan collab yuk, tapi misalkan collab yuk main game gitu, main gamenya apa, misalkan game yang aku nggak punya kan nggak bisa dong. Kan aku nggak bisa ngehandle itu dong. Dan aku juga punya keterbatasan soalnya kan laptopku potato, laptop kacangan, lamban begitu-gitu, terus PS-ku masih PS4 dan aku nggak punya cukup penghasilan lah buat beli game atau segala rupa gitu. Jadi aku punya keterbatasan gitu. Tapi kalau soal mau collab ya aku open, aku terbuka ke semuanya. I'm open with collabing, but yeah, we have to like discuss terms first. Like, what do you want to do with the collaboration? Apa yang mau kalian lakukan dengan collabnya? Kalau misalnya aku bisa ngejabanin itu ya sok atuh collab gitu. Oke. Ada komentar, Dame, with the limitation you doing well my guy. Thank you so much. Makasih. Ada komentar lagi tadi terkait kolaborasi yang Kanon kandidat pertama mestinya. Sepertinya begitu. No comment. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Tadi kan baru menjawab yang saddest moment ya, di mana sering tergiring drama. Apakah momen yang paling menyenangkan kalau begitu? What is the happiest moment? Bukan tadi udah ya? Tadi kayaknya udah deh. I think we already talk about happiest moment. We have? Oh, memorable. Okay, happiest. Okay, saddest, happiest, memorable. It's kind of the same answer to like my memorable moments. It's kind of the same. Like, yeah, meeting those people, that's like my happiest moment. Like, yeah, I don't have like any other particulars. Like, I'm not like taking
my achievements, like maybe those numbers and all that stuff as like my happiest moments. No, never. I only stream to like meet up with people. Ya aku nge-stream cuma buat ketemu orang doang, cuma buat kenalan sama orang, berkoneksi sama orang. Jadi kalau dibilang happiest moment sebenarnya sama kayak memorable moments. Jadi momen yang membuatku paling happy itu ya ini, menemukan, ya berkoneksi sama orang, menemukan orang-orang yang baik dan segala rupa gitu. Yang apa? Iya, menemukan orang-orang itu ya itu happiest momentku gitu loh. Okay. Let's continue. Yep. If you wanted to read any comment, it's also okay too. Someone actually just greet you on the chat. Someone say hi to me. Crystal, hello. Hope you're doing well. Good morning to you. Let's continue. My next question is, what can you compare of yourself from 3, 6, 12 months or even years ago? This is so good. This is so good. Like ya, ketika waktu aku waktu pertama nge-stream yang 3 tahun yang lalu sama aku yang sekarang, aku bisa bilang kalau diri aku yang 3 tahun lalu itu pasti bener-bener jealous, bener-bener iri sama aku yang sekarang. Kenapa? Karena aku yang dulu itu orangnya nggak mau susah gitu, orangnya nggak mau susah, jadi mau sesuatu yang cepet gitu. Dan kalau melihat kesuksesan orang lain ya pasti jadi iri gitu. Kok dia bisa, aku nggak bisa gitu. Kok dia bisa, aku nggak bisa. Ya makanya kalau bilang ya sesuatu yang berbeda dari aku yang dulu sama yang sekarang ya, aku lebih kayak mana ya? Aku lebih bisa menghargai sesuatu gitu. Aku lebih bisa menghargai sesuatu. Yang paling penting itu aku bisa menghargai kerja keras. Karena kan aku kan ngerasain kan kayak nge-stream dari awal ya susah gitu. Tapi bersamaan dengan itu ya aku melihat kalau ternyata kalau kerja keras tuh ya nggak pernah bohong. Hard work never lies. Once you like put your heart to what you doing, you will taste the result. Like you're gonna be like so happy that you earn this, you earn that, because it's from your own hard work. Itu dari Itu dari kerja keras kita sendiri, dan itu akan membuat kita bahagia gitu. Begitu. Ada komentar, orang nggak punya hak buat iri kalau nggak pernah kerja keras, kata Roji Pacu. Betul. Dan itu diriku di masa lalu seperti itu. I have to follow up question then. Do you think you work hard enough till this day? I think I do work hard enough. I think in terms of streaming, yeah. I don't know what happened in real life. I think I do work hard enough because I feel like back to where we talked a little earlier. Like I feel like I'm satisfied. Although I also think that do I deserve to be in this place? But I think I appreciate my hard work. Like I'm proud of it. So yeah. Another question. What is your biggest limitation at this moment? Limitation at this moment? What limit you to achieve bigger in various aspects? I think my hindrance technicality, like my hardware and all that stuff, that hinders me the most right now. I have a very basic setup, so to speak. So I need to work really hard to to fulfill all those better stuff for my stream and all that stuff. So I think that's what hinders me the most right now in terms of technicality, my equipment and all that stuff is very old, and that hinders me really hard. Because say again. Do you think if you have better equipment, you can actually reach bigger audiences and bigger number in the future? I won't think of it as like that, because as I said again, numbers, I don't care about numbers. What I care is about if that helps, if those things helping me
to run my stream better. Ini aku nggak mikirin angka ya. Iya, tapi Aku kan itu nggak- bisa dipakai iya. sebagai benchmark ya. Bisa dipakai benchmark, Betul. tapi ketika kita kalau prinsipku sih kalau udah mikirin angka atau statistik itu buat kecewa doang. Bikin kecewa doang kalau menurutku kalau mikirin statistik gitu. Oke. Karena aku ya jujur aja aku nggak bukan full time ya streamer ya. Aku masih nganggap diriku tuh part time walaupun aku punya jadwal yang ini. Karena aku nggak ya ujung-ujung kan aku lagi kuliah juga kan. Ya ujung-ujung aku akan kerja atau gimana gitu. Aku akan kerja. Jadi streaming itu bukan main jobku. Dan itu yang bukan pekerjaan utamaku. Jadi itu yang buatku tidak peduli soal angka. Mungkin kalau orang bilang ya klise gitu. Tapi kalau menurutku ya sebenarnya ada hal yang lebih baik untuk digali dari streaming daripada sebuah angka. Number of viewers, bla 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 gitu. Itu menurutku masih apa sih? Ya bukan yang nggak penting ya. Tapi ya nomor berapa lah dari sesuatu yang akan aku pikirkan. Karena ketika ya ini tips juga sih. Kalau kalian nge-stream terus mikirin angka doang, bawaannya kecewa pasti. Pasti bawaannya kecewa. Karena kadang-kadang mungkin kalian expect-nya, oh iya aku udah kerja keras gini kok tapi angkaku masih jelek ya gitu. Itu bikin kecewa doang. Mikirin statistik itu bikin kecewa doang. Jadi ya bukannya jangan pernah ya, tapi di nomor 2 atau nomor 3 kan angka atau sebagai sesuatu yang harus kalian pikirkan atau harus kalian cemas. Jadi ya itu di nomor 2-3 kan. Karena ketika kalian udah mikirin angka ketika kalian udah mikirin angka di ini nggak streaming doang sih, semua dunia entertainment ya. Ketika kalian cuma mikirin angka doang, jadi nggak pure gitu loh. Nggak pure dari hati apa yang kalian lakukan itu. Tidak pure dari hati, kalian cuma mikirin demografis doang. Dan menurutku ya itu ya nggak apa-apa kalau orang mau ngambil jalan itu ya silahkan gitu. Tapi kalau buat aku itu bukan segalanya gitu. Malah bikin aku kecewa kalau aku mikirin angka gitu. Aku lebih mentingin kayak ketemu orang, kayak membangun pertemanan segala rupa. Itu yang lebih penting buat aku. It's more important for me to connect to people than to think about my numbers. I mean, you do that. People do that. Like in entertainment industry. Yeah, people think about numbers. Like let's say that music and their record labels and stuff wants this artist. Like, say that there's an artist, there's a musician, and then they tie to a record label, and then they hit like very successful at the first time. But as their numbers going low, they're gonna ditch you. They're gonna throw so much shade, and then they're gonna like leave you alone because you don't produce anymore. So that's the harsh reality. When you think about numbers, it's gonna like get you so much more pain rather than joy. Okay. Yeah. Let's continue. Kembali ke komentar sebentar. Let's go part time, kata si Elka. Yes, don't think about the numbers. It's about the friends we met along the way, kata si boy. Correct. Yeah. Let's continue. My next question is, have you achieved anything after streaming on Twitch? Achieve everything in terms of streaming or what? Yeah, of course, streaming. In terms of streaming, achieve something. I don't know, like what counts as achievement. Like, what do you think as of achievement? Like, I don't know, but there's something that I'm proud of for sure. Like, at this time I'm gonna be there's this Fall Guys competition that I'm in, and I am one of the captains over there. I'm one of the captains. I'm gonna be like later. No, not later today. Like in the morning, like tomorrow at 8 a.m. I will like pick my team who's gonna play with me on that league. And that's like my proud. That's like achievement to me because to be like recognized by people, like
like to be an important part in something that I like. I think that's the achievement for me. So yeah, Okay. so it's a tournament. It's a Fall Guys tournament where like people like competing with each other on Fall Guys. And yeah, I'm one of the captains. Like I'm one of the higher people. Like I'm one of the important people in the tournament because as captain, like I get to like assemble my team. I get to pick someone instead of like just playing in the tournament. Like I'm the one who the leader of for those people who like signed up to the tournament. I'm gonna Okay. I'm So gonna like, take basically, care of them. Yeah. the one who can control. Yeah. The one in control. Things. Yeah. Okay. Aside from this, there are no other achievement that you can actually think about? Not so much. Like that's like one of my biggest achievement right now. And I don't know, more to come in the future. I don't know. Yeah. Okay, let's continue then. Mhm. This is my last question in segment 2. Mm-hmm. Oh, there's a comment. The one who can control and carry, said Rosupatsu. I won't carry my team. I will like try to like work together for sure. Kerjasama itu penting. Okay. Tidak satu orang saja. Let's continue. This is my last question in segment 2. Mhm. Do you have any goals or plans in the future? Or do you have any wishes? Goals on plan in the future. Yeah. And do you have any wishes or dream that is not realized yet? No, in stream wise, like I don't have I don't expect much. Like I don't know though. That makes me feel like I'm not I'm not like ambitious or anything, like lacking ambition or something. But no, like I don't expect anything from my streams. I just want to keep like meeting people, like growing my connections even more, because you don't know, like outside stream they will be the ones who like helping me, or I will be the one who like helping them, and then and that's what all that matters. So there's like no particular, like in terms of streaming, there's no particular, like again I say I don't chase numbers or everything, although I'm nearly reaching 1,000 followers, which is like that's like a very that's a very big milestone, like having 1,000 followers on Twitch, and I'm nearly there, and I can say that I'm proud of myself for it. But other than that, other than that, I don't know. I won't have any the plan is to just to keep streaming, like to keep like building my community, to keep connecting with people, and be there for people who who are with me and everything, just like that. Okay. There's a comment. Let's go almost 1K. Yeah, his current follower number is around 900-ish. I forgot what is the correct number, but it's nearly there. But yeah, it's 900-ish. Yeah. Okay, there are no more questions from viewer, and I have no question in segment 2. Mhm. We are going to take another break then. Mhm. Karena belum ada pertanyaan dari viewer dan dari aku sudah habis di segmen 2, kita break lagi habis ini ya. Ada 3 lagu request dari beberapa orang. Sebentar ya. Ada Origa dengan Rise dari request oleh Dia Chan. Ada Jenny dengan Mantra dari request oleh Force Ringer One. Lalu ada The Line dari 21 Pilots dari request oleh Kode Joy. Betul sekali. Setelah ini kita lanjutkan ke segmen ketiga nanti ya. Ada komentar, telat nanya tapi bohong emang disimpan buat sesi 3. Boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikirimkan dulu, nanti langsung ditanyakan di segmen ketiga kalau mau, atau boleh nanti bertanya juga boleh. Up to you guys. So if you guys wanted to ask any question, you can ask now, and I will ask the question later to Hat later on segment 3. But if you don't, then it's okay too. You can also ask the question later. But yeah, we are going to listen to 3 songs after this one. There is Rise, Mantra, and 21 Pilot with The Line. Enjoy the next 3 songs.